Ayo Bu, misalnya Ibu. Ya mabidun ya dalam awalam istifidab batin atadana mindul ajab. Ayo Bu. Jadi kewajiban orang muslim terhadap mayit itu ada 4, yaitu memandikan, mengafani, mensolatkan, dan ya. Ini sudah berjalan ya. Sebagai sebuah teori yang kita hadapi, bagaimana cara memandikan, cara membandingkan itu sekurang-kurangnya itu mengguyurkan air ke mana? Ke jenazah. Itu sekurang-kurangnya. Nah, yang sempurnanya itu dibersihkan hidungnya, lubang-lubangnya ya, gitu, atau atehi. Kemudian diwudukan. Kemudian ini wa ayat luka badanahu bisidri, ini dalam keterangan kitab Kasifatu saja, bukan hanya dengan daun bidah, tapi kalau sekarang dengan sabun. Jadi dia mandinya pakai sabun. Kemudian menyiramkan airnya sebanyak 3 kali. Itu secara teori. Ini saya mohon bantuan Bu Nuriani, bisa menjelaskan juga dalam prakteknya seperti apa untuk pencerahan kepada yang lainnya. Silakan Bu. Praktisinya ini. Jadi ada jamaah kita, beliau ini alumni apa ya? Alumni pendidikan jenazah, sering memandikan jenazah di wilayah ini khusus untuk perempuan ya. Silakan Bu Nuriani, mohon penjelasannya. Maksudnya cara prakteknya nih? Ya. Untuk wawasan kita aja. Sebetulnya sih ya pada umumnya ya sama aja ya. Memang ada 2 materi ya, seperti kayak pemakaian wudhu ya, seperti Rasulullah itu. Kalau ada juga yang model yang seperti biasa pada umumnya, yang wudhu terakhir. Jadi seperti awalnya itu karena ya saya nerangin nih soalnya langsung gini. Kalau kita biasanya kan kita istinja dulu kan. Awal-awal tuh istinja dulu. Di jenazah dulu. Halo? Jenazahnya. Iya. Maksudnya bukan istinja, membersihkan istinjanya. Iya. Duburnya gitu. Kan mau ada kotorannya mau enggak, itu isinya kita kawasan itu dulu deh yang pertama, gitu kan. Nah setelah itu kita biasa tuh kita mandikan seperti biasa ke kepala dari atas sampai ke bawah. Tapi ada juga yang sistem seperti kayak Rasulullah setelah membersihkan kawasan ini dubur sama kubul ya. Itu wudhu. Tapi kalau yang mungkin diwudukan gitu ya. Diwudukan. Tapi kan ada juga yang orang yang nggak ngerti ya, mungkin nggak ngerti secara materi tentang kisah Rasulullah. Tetap aja mereka maunya belum diwuduin, padahal wudunya udah di tengah gitu. Jadi saya sekarang makainya itu ya seperti pada umumnya kita. Jadi wudunya itu dibelakangin gitu loh. Belakangin. Gitu. Jadi tapi ada juga orang yang ini ya, coba ya gitu, kita kan harus kalau saya pernah belajar lagi ya cara ini nih, sama ini juga belajar fikih juga, bisa katanya diwudukan di tengah, cuma khawatirnya tangan kita masih menyentuh kemaluannya gitu. Jadi gitu. Jadi orang itu ada yang ngerti, mungkin ngikut belajar juga, maksudnya belajar secara fikih. Kalau seandainya wudhu itu kayak seperti kita sebetulnya walaupun bukan jenazah ya, walaupun bukan jenazah,
sebetulnya wudhu itu di habis istinja boleh, cuma persyaratannya itu jangan sampai tangan kita menyentuh kemaluan lagi. Tapi kan aneh kalau kayak perempuan, kalau kayak ya misalnya kayak kita nih, apa nih, kalau mandi junub gitu ya, misalnya wudhunya di tengah, itu kemungkinan itu kan mau cebok lagi gitu. Jadi apa namanya, itu semua itu tergantung dari ini aja apa sih, apa ya, kita aja lah pada umumnya aja gitu. Karena kan ada dua versi. Jadi Rasulullah mereka kalau secara ini wudhunya di tengah gitu. Cuma kan kita kebanyakan di akhir gitu. Jadi di akhir. Baik Bu, saya kira cukup ya. Kalau secara teori begitu ya, enaknya kapan nih kita prakteknya? Iya. Okay. Baik. Makasih atas penjelasannya Bu Nuriani. Ya, jadi gitu. Ini apa namanya? Biasa menjanjikan. Ini kalau kita ini sebagai pengetahuan aja ya, karena dalam prakteknya sudah ada yang mematikan, ada juga yang mengapan. Wah, yang dilanjutkan lagi masalah mengkafani itu sekurang-kurangnya itu saubun ya umum satu lapis saja. Nah, bagi laki-laki itu yang bagusnya itu ada 3 lapis, dan bagi perempuan itu 5 lapis. Ini sekitar pengetahuan, karena dalam prakteknya ada amil, udah tinggal terima. Tapi kalau dalam kondisi di mana nggak ada, kita harus terjun. Kalau ada jenazah di situ nggak ada amil, mau nggak mau kita harus ya mengurus. Karena kalau nggak yang ngurus itu jenazah, nanti bagaimana? Ya mandi sendiri, pakai kapan sendiri lah, kita kabur ntar. Salah, kadang nggak ada yang bisa gitu. Itu jenazah udah lama banget gak ada yang ngurus. Ada aja bilang, udah gue mandi sendiri dah katanya. Gue mandi sendiri, gue pakai baju sendiri. Ada yang teriak, aduh, ada orang mati. Ya, dia bilang, ya lu kagak ngurusin gue kan. Nggak tahu, kita nggak tahu. Allah alam. Berarti jadi kan ini ya, kalau pakai jaket itu mampu nih. Jadi yang jelas bukan pelajaran Islam. Terus itu Kristen, atau kalau yang di Cina kan pakai itu kan kayak model pampir. Jadi bagaimana penampakan setan itu tuh bagaimana perlakuan terhadap jenazah. Kalau di kita kan bentuknya pocong, kalau orang Kristen bentuknya vampir, di Eropa lah maksudnya. Kalau di bukan vampir. Di film Pikas ya. Apa? Kalau di film iya, pakai jas apa namanya, bukan vampir, Dracula. Nah gitu. Kalau Cina apa namanya, vampir. Jadi ternyata yang berbudaya itu bukan cuma orang hidup, orang mau mati juga berbudaya. Bahkan ada guyonan gitu, wah katanya setan di Indonesia emang gak keren katanya. Masa setannya kayak pocong, kayak model pocong begitu, kuntilanak kayak begitu. No dong, di Eropa apa namanya, setannya keren-keren, kejas katanya gitu. Keren gitu penampakannya. Ya walaupun sebenarnya orang meninggal itu tidak jadi setan ya. Itu yang salah kaprah kan kita begitu. Orang mati udah kan gitu kan. Ya apalagi dulu. Kalau dulu zaman saya kecil, itu udah anggapan orang meninggal itu jadi setan. Dan kalau ngeliat burung batang itu kayak, gua kapan tahu burung batang di sana terus burung batang. Pas mandi. Sama orang dulu. Iya. Aku jadi padahal mas sekarang si Deli tidurnya sampai burung batang. Tenang. Kemudian juga kuburan, tanah angker gitu kan. Padahal ya memang untuk kasus tertentu mungkin iya. Tapi kalau kaitan orang mati itu jadi setan, nggak ada. Ya beda-beda urusan nih.
itu kan udah masuk ke kubur, ke alam kubur kan itu udah dunianya masing-masing. Kalau misalnya ada penampakan itu adalah jin, Ya. juri jarian kalau kata orang Sunda, juri jarian, jin. Yang berubah jadi genderuwo, jadi kuntilanak itu adalah apa namanya jin yang Kalau di Mesir lain gitu. ya jin yang berusaha menggoda iman anak manusia. Karena akhirnya kalau begitu dia kalau percaya wah harus begini harus begono. Jadi kalau dalam ajaran Islam orang meninggal itu nggak jadi setan. Kalaupun misalnya kadang-kadang suka ketemplokan ngomong begono begini gitu, nah namanya korin, jin juga. Jin yang waktu hidupnya nemenin dia nempel, jadi kayak tahu seluk-beluk kehidupannya. Begini. Templokan tuh katanya dulu ngaco aja begini. Itu namanya jin korin. Ya. Nah yang selanjutnya rukun sholat jenazah ada 7 ya. Jadi disebut ada 7. Yang pertama niat, yang kedua takbir 4 kali, yang ketiga berdiri bagi yang mampu, yang keempat membaca Fatihah setelah takbir yang pertama, yang kelima adalah sholawat atas Nabi setelah takbir kedua, yang keenam adalah membaca doa setelah takbir yang ketiga, yang keempat. Maka kalau kita sederhanakan itu dalam tata laksananya, pelaksanaan sholat jenazah itu terdiri dari 4 takbir, kan begitu ya. Takbir pertama, setelah takbir pertama kita baca Al-Fatihah, yang kedua baca sholawat, yang ketiga baca doa, yang keempat salam. Tapi sebelum salam ada doa lagi, gitu ya. Apa doanya? Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'lam. Bagaimana sholawatnya? Sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama sholat Ibrahimnya bisa. Tapi sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kalau masalah doa itu ada ya. Allahumma maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'lam. Tapi di sini dalam penjelasan kitab syarahnya yaitu Safinah saja itu ada kalau yang kita baca Allahumma maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'lam itu hadis riwayat Muslim ya. Hadis riwayat Muslim. Allahumma maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'lam wa'aqim nuzulahu wasiyaman kholahu wa'qil imain wasalli wa barod anaki imin al hotoya kama yunakas al abiyatu binadanas wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawj wa fihi fitnatul kubri wal zabat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah dalam ada riwayat yang lain yang di sini Allahumma fir li hayatina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina. Itu ada juga yang begitu. Nah, khusus untuk untuk anak kecil itu ada tambahan ya. Allahumma ja'al parotan li abawaihi wa salafan wa zakharon wa alwatan dan seterusnya ada. Jadi kalau anak kecil itu, tapi Allah ya kita ini seringnya belum mempraktekkan. Kita samakan aja Allahumma warhamhu wa'afihi, padahal ada khusus. Kemudian yang setelah takbir yang keempat itu kalau dalam kitab Al-Hub itu langsung salam. Ya. Tapi dalam kitab yang lain, dalam kitab Al-Buti
Itu yang kita baca. Allah la ta'rina wa huwa la ta'rina. Itu ada. Jadi kalau Ustaz la tahrimna ajrakum sebelum salam ya. Kalau di apa namanya Imam Syafi'i dalam kitab tidak membaca, tapi dalam kitab Al-Buti sama dan juga dan apa namanya dia mazhabnya Syafi'i itu yang ada Allah la tahrina ajrahu wa la tahrimahu waghfir lana wa. Jadi apa yang sudah kita jalankan selama ini sudah on the track lah. Ya. Sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mungkin yang ini yang belum terlalu populer, kayaknya yang ini ya, tambahan untuk anak kecil. Ya, anaknya sih memang majelis ini punya kitab kecil ya, isinya itu ya praktek ya. Karena saya juga kemarin sempat bilang menuliskan itu pas niat untuk sholat jamaah takhir datang. Kalau terpisah-pisah kayaknya takut tidak tidak rapi. Ya, mungkin diusahakan nanti kita punya panduan sendiri, tuntunan ibadah lah, kayak model buku Dr. Andes Haji Muhammad Rifahi yang isinya saduran dari kitab ini. Mudah-mudahan bisa kesampaian ya. Nanti secara detail nanti aja ya aku share. Nah, yang selanjutnya ini masalah nah ini bagaimana ketika menyolatkan jenazah secara berjamaah. Nah, kalau laki-laki itu posisi imam pas kepala. Kalau laki-laki, kalau perempuan pas pinggang atau perut. Nah, itu ya, itu sudah dilaksanakan. Nah, cuma barangkali itu intinya. Maka dalam prakteknya di kita itu ada rangkaian. Nah, yang harus dijadikan catatan, rangkaian itu menyelenggarakan sholat itu bukan bagian dari ibadahnya ya. Kalau ada sambutan itu sebenarnya bukan bagian. Tapi kan nggak mungkin juga ujung-ujung kita sholat terus kita angkut kan gitu. Nah, di situ ada MC segala rupa itu sifatnya ini aja kebiasaan. Namanya protokoler dan itu bukan bagian dari ibadahnya ya. Nah, artinya ada boleh enggak juga enggak apa-apa gitu. Sopan santun lah ya. Sopan santun, kita minta tolong sama orang. Protokolernya lah gitu. Kita protokoler. Bukan bagian dari ibadahnya. Ya karena nggak mungkin itu jenazah kita bawa ke masjid atau ke musola langsung ke sholat nggak mau basa-basi cuma sekali. Pada tunjuk emang udah kan nggak mungkin juga. Itu adalah protokoler untuk tertibnya sebuah penyelenggaraan. Cuma mungkin kalau bisa itu nggak usah lama-lama. Kadang-kadang kan begini, itu MC-nya juga cek orang sudah mau begini ngomong gitu kan. Dan banyak banget ngomongnya. Ya, MC udah kayak mau ceramah kan. Semestinya dalam penyelenggaraan jenazah itu kan harus lebih segera. Satu di antara yang harus diselenggarakan adalah penyelenggaraan jenazah. Kalau jenazah itu emang udah segerakan, dimandikan, dikafani, itu disolatkan. Bosan nunggu keluarga yang dari anu. Ya keluarga mentar aja dah. Gitu. Termasuk juga dalam penyelenggarakan waktu masjid. Itu MC-nya singkat, padat, jelas. Kemudian kalau misalnya ada sambutan dari keluarga. Nah, sambutan kadang-kadang panjang, Pak. Gitu. Terus juga MC-nya misalnya itu yang hadir misalnya ada 10 tokoh, kiai. Oh, semuanya kiai, ustad.
Ya, ibu semua detailnya berentet. Pada yang kami hormati Profesor Dr. Kiai Haji Suryati SHMA LM MM MBA. Padahal kan rasanya dan juga yang Kiai Ustadz ini juga kalau nggak disebut jangan pakai ngambek. Bulu kali masa kagak disebut-sebut acan. Gue ini udah profesor, biar katanya profesornya profesor honoris causa, doktornya doktor honoris causa, gitu. Masa gue kagak pakai ngambek? Kan itu bukan disnatalis perguruan tinggi, lagi nyari jenazah cepet-cepet gitu. Selesai udah. Itu. Jadi maksudnya sesuatu yang bukannya ta'abudi itu sifatnya protokoler, jangan mengganggu kesemestian dari penyelenggaraan jenazah. Kalau mau disebut Kiai Haji Profesor Dr. Honoris Causa LMMM LNMBA ME itu kan MH itu nanti hadir di disnatalis perguruan tinggi masing-masing tersebut lebih banyak gitu. Raden Mas ini Kusairi kan gitu ngarso dalam Kiai Haji Kusairi MM MBA ME MH lagi 5 gitu. Ya, buat saya itu juga sebenarnya bagian protokoler aja ya. Nah, karena kan di situ kalau ada orang yang berusaha bersaksi terhadap keinginannya, kebaikannya, maka Allah akan angkat derajat kan begitu ya. Nah, itu protokoler, buat saya protokoler. Ya, protokoler yang lagi-lagi protokoler boleh ada boleh tidak. Karena kan rasanya kita mau memintakan kesaksian dari masing-masing itu kalau kita tanya satu-satu juga kan kayaknya ribet juga. Dia orang dulu. Nah itu dikomandokan lah, dikomandokan untuk menyaksikan bahwa jenazah ini adalah orang yang baik. Bagi saya itu protokoler saja. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, protokoler berdasarkan pernyataan bahwa kalau tidak salah 40 orang ya yang menyaksikan bersaksi bahwa jenazah itu orang baik, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Itu dibentuk protokolernya, cara penyaksiannya seperti tadi. Isyhadu annahu khair. Disebut tinggal karena saya orang baik karena buat hubungan kita ya mungkin gini itu yang dikedepankan husnuzon aja. Husnuzon begitu pentingnya husnuzon ya, sekalipun misalnya kita tahu dia orangnya tidak baik, tapi kan kita berusaha melupakan keburukan dia semua dan itu kan baik. Nah, itu udah terserah Allah. Supaya pada sisi kita sebagai manusia berusaha untuk memaafkan semua kesalahannya dan melupakan semua keburukan-keburukan. Barangkali psikologi makanya gitu maknya Allah alam. Kalau menurut saya itu nggak tahu prosedurnya, tapi kan jadi hanya bilang aja nggak bilang baik. Kalau saya sendiri jawabannya iya. Jadi kalau yang nggak tahu prosedurnya, jadi ya udah diem aja. Baik ini baik, baik. Ya, tapi sih semestinya inilah untuk terakhir kalinya melepas kepergian seorang hamba itu kita lupakan itu semua. Ya, semoga baik. Allah aja juga Maha Rahman Rahim mau memaafkan masa kita yang kita kan juga nggak tahu di akhir hayatnya dia mana, kita nggak tahu. Allah alam. Tapi kita tahu selama ini secara zahirnya
dia orangnya bukan jualan. Kita tahu kan di sisi lain. Nah, di situlah kita kedepankan husnuzon kita. Hah? Ya, kita nggak. Dan kalau tuh misalnya memang secara zahir emang kita kayak memangkal, itulah di situ kita dongkel ego kita. Dongkel gitu, kita lebur semua inian kita, ego kita terhadap pandangan kita terhadap orang lain kan. Lebihnya urusan Allah. Gitu. Karena masalah batinnya itu Allah yang tahu. Allahu a'lam. Kemudian kurang-kurangnya untuk mutulah masalah penguburan itu, nggak gali kubur, itu kira-kiranya bisa menutup bau dan nggak diganggu oleh binatang buas. Nah, kalau yang paling sempurna itu dalam itu apa? Kalau di dalam kitab Sifat saja ini jelaskan ukuran orang dewasa diri penggali kuburnya rata. Itu meter ya berdiri nah, lebarnya ya disesuaikan lah dengan ukurannya ya, dan panjangnya. Cuma kalau Mang Ibing itu ada cerita waktu di ceramah di Bandung gitu, waktu di Bandung di Jakarta kuburan dulu ada kelas-kelasnya. Kalau kelasnya orang kere katanya itu mah sepatu kalian Cina ketinggali. Sepatunya itu kelihatan apa? Nggak dalam. Tapi kalau yang yang matinya itu penggede, kalau rapi kan. Kata Mang Ibing. Ya namanya juga lagi ngabodor. Ngabodor bagaimana? Dalam masalah pengurusan jenazah, kita itu suka ada masalah strata sosial. Tapi secara fikih, bagusnya seperti tadi. Kemudian, ini yang terakhir, ini kondisi darurat yang membolehkan orang untuk menggali kuburan. Di sini ada 4. Pertama, lil ghusli izalam yatagoyar. Dibandingkan, jadi misalnya ada jenazah nggak dimandiin, itu bangtan banget. Oh iya, si Anu belum mandiin. Bongkar. Hah? Bukan. Misalnya ada yang misalnya itu jenazah belum, terus ada yang datang. Si Anu bukannya belum dimandiin, karena belum dimandiin, ada digali. Dengan catatan belum hilang ya, tahu kayak belum berubah, belum busuk. Baru beberapa hari gitu kan. Tapi kalau emang juga nggak dimandiin, satu kampung rusak. Nah, kedua itu belum kuburin, pas kuburin. Iya si Anu katanya belum dimadepin kiblat. Gali dah tuh, madepin kiblat. Ya. Kemudian yang ketiga itu pas kuburin ada inian. Mas, 1 kilo ikut kepedem. Itu, iya katanya. Tadi waktu nguburin si Anu tuh emas di atas 1 kilo. Digali, diambil. Yang keempat itu ada orang hamil 2 meninggal. Janinnya ada. Ya, 6 dan 7 dan 9 diambil. Dan diduga janinnya itu hidup. Yang kelima, ada sekarang. Otopsi. Untuk otopsi. Ini yang waktu ini kan 1800 awal abad 19 ya ini di Karang. Kita bini di Karang. Belum masalah otopsi, kita tambahin otopsi untuk keperluan otopsi. Boleh digali. Iya, ada kasus pembunuhan, pengadilan memutuskan bahwa harus diotopsi jenazahnya, maka digali. Kan digali tuh, digali itu kuburannya. Itu dilakukan otopsi, boleh. Itu kebutuhan penegakan hukum. Yang keenam, pindahin kuburan. Iya, kuburan kan di Pondok Pinang.
mau digusur, ya kan kudu digali. Jadi ada 6. Kalau pemindahan secara sengaja gimana Ustadz? Kenapa? Misalnya pemindahannya secara sengaja, itu kan karena apa ya, kedaruratan ya, maksudnya wah karena ada pemerintah mau buat jalur apa, ini misalnya kesengajaan, kayak misalnya kasus Vanessa Angel tuh kan dari pihak keluarga tuh pengen memindahkan, itu gimana tuh Ustadz? Ya sebaiknya sih, sebaiknya kalau aturan fikih mah tidak, tapi kalau memang keluarga memang mau pindahkan, ya itu kembali lagi kepada keluarga. Itu sebaiknya sih aturannya tidak, udah dipendam ya. Enggak usah ya, sama aja sebetulnya. Yang paling kan ya, baik. Oke. Itu saja kajian kita pagi ini. Ada pertanyaan barangkali? Ustaz, nih. Bentar, ada pertanyaan dulu dari yang offline. Udah di Wallah alam, kalau praktek itunya ya. Wallah alam, kalau praktek secara medisnya itu apakah di sesar ya, wallah alam. Tapi secara fikih itu boleh diambil. Ya. Kalau secara detailnya saya kurang paham. Ya mungkin di sesar. Ya, itu penipuan ya. Nah. Gimana Bu? Ini mengenai ini apa alat kayak pencuci darah. Pencuci darah itu kan tertanam di dalam ya. Dalam. Itu ada pihak keluarga, entah dia mengerti apa enggak ya, karena saya juga belum mendalami bahwa masalah fikihnya. Karena pernah saya cabut karena kalau ada kasus yang lain pihak keluarga itu pengennya alat itu jangan ada satupun alat yang berada di dalam tubuh jenazah. Yeah. Karena itu ada seperti kayak pencuci darah gitu kan. Waktu itu memang ada juga yang dicabut itu nggak keluarkan darah, ada juga yang mengeluarkan darah. Pencuci darah juga, pas kita buka itu muncrat air darahnya, gitu loh. Karena pihak keluarga itu memaksa banget, tolonglah bu, kata dicabut gitu. Terus saya bilang, saya nggak berani untuk mencabutnya karena kan ini harusnya dari kedokteran, saya bilang gitu kan, dari kedokteran. Ternyata padahal dia dirawat di rumah sakit, ternyata dipulangkan itu cara itu masih ada alat. Nah, pas dikonfirmasi ke dokter itu, kata dokternya boleh kok, boleh dicabut, dibilang gitu, boleh dicabut. Nah, terus saya bilang dia maksa ke saya kan, di pihak keluarganya, ibu dicabut aja. Pak, mohon maaf, saya nggak berani karena saya pernah kasus dibuka saya cabut ini mengeluarkan darah muncrat, saya bilang gitu kan. Ya kan jadi kan darahnya kan nggak berhenti gitu kan. Saya nggak berani dong gitu ya. Tapi ini kata dokternya bisa. Wah kalau gitu, kalau bapak memang mau bilang seperti itu, pihak keluarga aja yang nyabut, saya gituin aja. Gitu kan. Jangan kan dicabut, digeser aja, darahnya banyak banget. Baru digoyang doang, goyang pelan-pelan. Darah banyak, gak berhenti-henti. Nah, saya bilang itu gimana Ustaz? Kan memang ada yang bilang katanya kalau masih bisa dicabut gitu kan. Jangan ada sesuatu di dalam jenazah. Selagi memungkinkan, tidak ada sesuatu. Sedangkan kita, maksudnya karena kita ada pengalaman sesuatu waktu waktu itu maksudnya kita mengeluarkan darah seperti itu. Karena kan kalau darah terlalu banyak juga kan kita harus menggunakan plastik. Ya kan? Plastik itu pertama. Untuk kafannya. Itu yang pertama. Yang kedua, satu dulu deh, Bu. Kenapa? Yang satu dulu itu ya. Jadi menurut saya hal itu selesaikan dulu secara medis. Jadi kita sebagai penyelenggara jenazah itu udah masuk wilayah yang bukan wilayah kita gitu. Jadi kalau memang seharusnya waktu menjadikan jenazah itu tidak ada benda-benda asing, sebaiknya sebelum dilakukan pemandian itu selesaikan dulu secara medis, karena kita bukan orang medis
Kalau kita lakukan malah madorotnya banyak. Nah, tapi kalau memang ternyata secara medis last minute sudah tidak mungkin diterangkan secara medis, ya menurut saya itu maksudnya kondisi darurat. Bawa aja udah. Nggak usah ya. Nggak usah. Cuma dengan gigi permanen ya, gigi palsu yang permanen. Ya, ya itu wilayah medis yang bukan wilayah kita. Gitu. Yang kedua apa, Bu? Yang kedua gini, seperti gini, ada kasus-kasus tertentu, misalnya dari dalam kita mau jenazah itu mau dibawa keluar kota. Memang kita tidak secara itu kan tidak boleh memakai pampers. Ya kan, terpakai pampers. Cuma untuk ke darurat daerah yang ke luar kota itu kan perjalanannya itu nggak mulus kan, nggak mulus gitu. Jadi kita kondisikan dengan memakai dengan pampers. Itu gimana Ustadz? Karena kan ada yang bilang katanya nggak boleh gitu. Karena ada juga ada ya yang ini misalnya yang curhat sama saya, dia tidak memakai pampers, cuma makai kapas aja. Tapi sampai sono nggak taunya darah mungkin ada bagian pendarahan juga kali ya. Terus itu basah gitu loh. Dan malah kan ada yang darah itu yang keluar darah dari ininya, dari daerah pemaluannya. Jadi dia cuma menebalkan itu aja, menebalkan kapas aja sampai sana nembus. Kan takutnya jadi fitnah tuh. Ya. Kalau saya kan kalau memang dibutuhkan pakai saja. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Yang wajibnya itu kan tadi itu ya, kalau perempuan secara aturan fikihnya ada 5, kalau laki itu 3. Ya. Kalau kebutuhan medis, saya kira bisa ditoleransi gitu, selain kapas ya. Ya, karena juga ada juga yang mungkin dia terpaku dengan hukum fikih saklek gitu loh. Oh iya. Jadi kayak gimana kitanya juga gimana? Ya, jadi memang kalau secara medis itu dibutuhkan dipakai saja. Karena kita menghindarkan fitnah ya Ustadz ya. Betul. Terima kasih Ustadz. Ya, baik, ya, itu saja. Bagaimana, Bang Oman? Ya, kalau masalah tarik pocong dibuka, jadi dalam aturan di sini ya, dalam kitab Safinatun Najah itu memang meletakkan pipinya itu di tanah, jadi otomatis tali pocongnya dibuka. Jadi kalau belum dibuka ya dibuka, walaupun di tempat lain ada khilaf. Ya. Jadi kalau nggak buka ngantuk. Apa dah? Kalau nggak buka ngantuk gentayangan. Oh itu mah lain masalah. Itu lain katanya kalau tali pocongnya dibuka gentayangan, yaitu mau bawa alam lah. Ya. Tapi secara aturan fikih yang ada di sini dalam kitab Safinatun Najah itu tali pocongnya dibuka supaya itu pipinya nempel ke tanah. Tapi ada yang lain yang tidak membukanya. Nah kita di sini pakai yang kita buka ya. Tapi jangan kaitan dengan hal yang mistik ya. Itu boleh emangnya kalau tadi buka. Itu boleh, yang lain. Yang lain makanya begitu, bukan boleh, makanya begitu. Ini kan masalah fikih ya. Tapi fikih di sini, fikih Syafi'iyah itu tali pocong dibuka, ditempelin ke tanah. Kita pakai ini aja. Ya nggak usah ngurusin yang. Ya. Wakil juga. Nah, tidak. Ya kan nge-code. Gitu. Ini aturan fikih Syafi'iyah seperti itu. Ada yang lain menerapkan terserah, nggak usah diperberatkan. Mereka yakinan begitu, terserah aja. Ya, karena di tempat lain ada perdebatan juga masalah itu. Udah beda masing-masing deh. Ya, masing-masing guru, masing-masing ilmu, masing-masing keyakinan udah. Ya, jadi gitu, Pak Oman. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Halo, nama gimana? Nama sebentar, 1 minute. Ya. Saya cuma nanya aja, apa aja yang bisa ditambahkan, barang-barang yang bisa tambahkan selain kain kafan gitu ya, bisa ikut terkubur? Tidak ada. Cuma kain Tidak kafan ada. aja.
Tidak boleh. Benda-benda yang lain kan? Kecuali ada tuntutan medis. Oke. Ukurannya itu medis ya. Medisnya itu seperti tadi yang dijelaskan oleh Ibu Nuriani. Misalnya pakai pampers, kalau nggak pakai pampers dia itu malah darahnya aur-auran gitu ya. Itu kondisi darurat. Selain itu nggak boleh. Apalagi ke kuburan pakai bawa banda. Kuburannya gede kayak kuburan Cina. Nggak boleh ya. Ya kalau di Islam ya udah kain kafan aja. Karena itu sebenarnya pakaian yang sejati. Begitu Bang Budi ya. Ukurannya adalah medis ya, dalam hal ini medis. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kajian bersamanya ya. Ini kita mengaji bersama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Saya mohon maaf kalau dalam kajian ini, dalam penyampaian ini banyak yang tidak berkenan. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mabidun ya dalam awalam batin atadana min dul ajab